Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rayu, salam budaya. Terima kasih yang udah like and subscribe di channel Bang An. Terima kasih semuanya yang udah mendukung channel Bang An, saudara-saudaraku, sadulur-sadulurku. Mohon maaf bila 2 bulan ini hari ini saya tidak bikin konten karena ada keperluan. Mungkin di malam ini saya ingin silaturahmi kepada kalian semua yang ada di mana Anda berada. Semoga saya selalu ikuti perjalanan Bang An. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang An. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena sudah diajak lagi dengan om saya untuk mengikuti acara konten malam ini. Jadi di konten kali ini kita tidak akan membahas kayak gedung tua atau rumah atau pegunungan atau apapun itu. Jadi kita di sini akan sharing tentang kisah Sang Eyang Prabu Siliwangi beserta silsilah lainnya. Kita akan menanyakan semuanya ke om kita ini. Ya, jadi kan kalau Eyang Prabu Siliwangi kan ini kan bisa dibilang dia punya kayak kekuatan ilmu spiritual itu bisa dibilang tuh nggak manusiawi lah, karena bisa membelah diri jadi 7 atau berapa. Terus juga mungkin di luar prediksi Ekal aja nih ya om. Jadi kayak mungkin gak sih di zaman dulu itu ada ilmu-ilmu seperti itu yang bisa membelah diri atau bisa merubah diri menjadi seekor harimau gitu kan. Bisa dibilang kayak Eyang Prabu Siliwangi ini tuh kayak benar-benar sakti banget gitu. Itu penjelasannya gimana ya? Coba kalau Sampurasun ya. Kalau membahas masalah Eyang Prabu Siliwangi sakral banget ya. Iya betul. Terus karena banyak pendapat juga berbeda, apalagi ada keturunan juga hari ini pasti ada lah. Kita juga nggak mau bahas ini, setahu om aja ya, setahu om itu yang itu memang ilmunya banyak ya, karena gurunya itu juga tirakatnya juga bagus, kan dia tidak memikirkan duniawi. Karena kenapa orang-orang dulu itu sakti-sakti benar-benar, karena beliau itu tidak membahas duniawi, jadi hanya membahas keilmuan semacam kita tirikat segala macamnya. Jadi tidak memikirkan duniawi. Jadi dosa apa yang hidup ini kan kita mikirnya itu ibadah Gusti Allah gitu kan. Makanya orang dulu atau para wali, para yang Sang Prabu dengan menurut kita nih dengan bismillah sekali aja udah hilang atau sudah, karena memang banyak keilmuan itu banyak. Jadi yang dimiliki Eyang Prabu ini banyak sekali ya ilmunya, mungkin dari leluhur kita kan, leluhur karbu para yang mana sebelumnya itu kalau menurut gitu. Jadi ya tidak bisa dimungkiri, memang sakti, memang terkenal itu. Oh, berarti kayak di kehidupan sebelumnya itu sangat berbeda jauh dengan kehidupan saat ini ya. Mungkin bisa dibilang tuh kehidupan dahulu itu kayak pentingnya tuh ke akhirat ya dibanding ke duniawi. Jadi
bisa dibilang ilmunya itu langsung turun dari yang maha kuasa, berarti begitu ya. Saja Soalnya kan banyak juga yang selalu melakukan kayak puasa, ikhtiar segala macam tirakat yang Om tadi bilang kayak gitu. Mungkin karena kemuliaan sang puasa jadi diberi kekuatan seperti itu ya. karena orang-orang terpilih aja gitu. Iya benar. Iya kayak Karena orang dulu kan tidak memikirkan dosa benar-benar gitu. Cuman dari dulu emang ilmu itu kan ada ilmu hitam, ilmu putih, iya istilahnya begitu istilahnya ya. begitu. Kalau masalah yang Prabu sih Om nggak bisa Mendeskripsikan. iya, karena sakral banget ya, takut pendapat komentar juga Iya ada yang pro dan kontra gitu. iya benar. Berarti di zaman dulu itu kayak kehidupan itu berdampingan banget sama agama, beda dengan sekarang yang kehidupannya itu kemungkinan agama itu terlalu dikebelakangin ya. Kalau sekarang zaman sekarang Iya kalau zaman saat ini kan. Makanya kenapa dulu itu banyak orang yang sakti, kayak bisa dibilang sakti lah ya, karena kan mungkin orang-orang itu kayak nggak pengen dibilang sakti, tapi dengan kita lihat yang kita lihat dan kita dengar dengan kemampuannya itu kayak benar-benar mustahil aja sih. Kayak sekarang udah di tahun 2025 ya kan, jadi kayak kemampuan kayak gitu tuh kayak masa sih yang benarnya sih. Tapi kan kembali lagi, kalau kita kembali ke Allah, maksudnya kita ikut di jalan Allah, kan Allah yang punya kuasa, berarti begitu ya. Semua kan Allah yang menghendaki. Makanya di zaman sekarang itu kayak dikit banget orang-orang yang bisa melakukan hal-hal kayak gitu, bisa dibilang hitung jari lah ya, berarti ya benar. Jadi orang-orang yang itu dia nggak terlalu memamerkan atau menyombongkan diri gitu. Benar. Jadi ya biasa-biasa aja gitu kan, karena dia sudah punya udah punya bayangan gitu, udah punya target kan. Biasanya kalau yang kita memiliki ilmu putih itu kan aliran itu ya pantangannya banyak kan, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur gitu loh. Jadi untuk menyadarkan diri itu kita ngaji diri dulu gitu. Kalau kita udah tahu ngaji diri kita sendiri siapa kita, pasti tahu gitu. Takaran itu pasti tahu mana yang salah, mana yang benar gitu. Itu ya kalau menurut Om sih. Jadi perbedaannya itu udah jauh banget ya di tahun tahun yang Prabu Siliwangi dengan tahun kita ini, kayak kemungkinan bisa dibilang udah jauh banget. Jadi kayak orang-orang zaman sekarang kan kebanyakan tuh kayak lebih mentingin duniawi ya, yang kalian kan emang pada ngejar duniawi banget karena di era zaman sekarang ya, dibanding tahun lalu kayak hidup itu untuk ibadah dibanding dengan sekarang gitu. Kayak makanya Allah itu nggak ngasih kepercayaan kepada umatnya itu supaya dia bisa ngejalanin ini itu gitu ya. Ya gitu kan, hidup kan itu sementara ya. Hidup sementara ya. Sekarang berpikirnya kan di Al-Quran udah ada, manusia diciptakan di dunia itu untuk apa gitu kan, untuk beribadah. Nah ibadahnya itu cara apa ya, kita bekerja berumah tangga, cari yang halal, rezeki yang halal, itu aja. Dan kita selamat di dunia dan akhirat, itu permintaan kita kan gitu. Tapi ya zaman sekarang beda gitu kan, jangan untuk memperkayakan diri gitu, jadi lupa sama Tuhannya gitu. Ya sekarang mah banyak tobat lah gitu. Iya benar. Karena dunia itu udah sangat tua. Kalau membicarakan hari kiamat ya itu pasti, cuman nggak tahu kapannya gitu ya. Selama kita masih beribadah insya Allah enggak gitu.
Iya betul. Kalau boleh tahu tirakat itu apa sih Om? Iya kalau boleh tahu Tirakat. Kan banyak tuh ya kayak orang-orang yang mungkin yang selalu ngikutin para leluhurnya gitu. Banyak manusia yang bukan manusia ya, kita ya siapa sih gua gitu loh. Iya. Gua pengen tahu diri gua siapa sih, Tuhan gua siapa sih, memperkenalkan gitu kan dengan cara kita beribadah kan, sholat gitu. Itu yang namanya tirakat itu. Oh itu ini Ada juga ya tirakat itu banyak caranya sih. Ada yang berpuasa, ada yang bertirakat di bersmedi lah katanya istilahnya gitu, menenangkan diri kita, batin kita kepada Allah gitu. Cuman banyak sekarang yang menyalurkan nama yang Prabu Siliwangi tapi dengan ajaran yang bisa dibilang tuh udah di luar kemampuan dari nalar kita gitu. Ya, itu kita ada dua, kalau menurut kamu sih ada dua pilihan ya. Kita akan ngopi dulu lah. Menurut kamu kan itu ada dua pilihan. Ya kita ngaji berdasarkan ibadah nih ya, karena kita emang dituntut buat beribadah kan karena Gusti Allah gitu kan. Kedua mungkin secara batin, secara normal gitu ya, dibahas supranatural ya, atau secara yohir ya kan. Kita berkaitan dengan yang Prabu Siliwangi gitu kan. Ya, bagus, cuman menyikapinya ini loh, cara menyikapinya ini jangan sampai kita menjelekkan nama atau menjerumuskan gitu kan. Iya, itu aja sih ya kalau menurut Om sih. Kalau yang Prabu Siliwangi emang setelah dia nikah dengan Nyai Subang Larang itu dia masuk Islam kan, itu juga diwali dengan Syekh Kuro gitu kan, karena itu ketaatannya kan sebelum menikah sama Subang Larang, Nyai Subang Larang kan harus ada 2 kalimat syahadat gitu. Dan dari situ berilmu lah gitu, mengaji, beribadah sampai seterusnya kan gitu ya. Dikatakan, apalagi dikatakan katanya moksa gitu. Kalau menurut Sunda ya, orang Sunda, saya juga orang Sunda juga. Kebanyakan sih masalahnya gini ya, ada yang mengatakan moksa ya, ini yes. Kalau emang yang moksa itu menyerahkan diri gitu, melebur. Artinya melebur, moksa itu melebur. Nah itu bagi orang yang dulu yang berkaitan dengan agama, Hindu, itu dikatakan moksa gitu, menyerahkan diri, bersemedi gitu kan. Iya. Itu. Tapi setahu Om nih, karena namanya moksa itu setidaknya pasti ada kayak kita makam pasti ada jasadnya kan gitu ya. Mungkin karena orang dulu kan kita saling beda pendapat gitu kan ya, kalau menurut pasti ada jasadnya gitu. Karena orang dulu sakti kan. Nah yang Prabu Siliwangi itu gelar sebenarnya kan, Prabu Siliwangi gelar yang banyak, yang ada 7 yang namanya Prabu Siliwangi itu kan. 7 ya, yang memang bijaksana, yang hebat, memang memakmurkan kerajaan Pajajaran ya, yang itu Raden Pamanarasa. Nanti larinya ke Banten. Banten. Raden Pamanarasa. Jadi cici-cicinya itu seperti kayak potongan dari Tanah Sondian itu udah termasuk cicit tuh ya. Turunan. Berarti beneran silsilah keluarga. Silsilah, makanya dikatakan katanya Pajajaran. Kita harus belajar sejarah gitu kan. Iya, sejarah.
Gimana sih letaknya bener nggak sih ini lokasi makam atau makomnya kan gitu. Ya gitu aja kalau menurut kamu sih. Tapi kan banyak ya orang yang susah buat ketemu sama makam Sang Eyang Prabu Siliwangi. Tapi itu beneran ada nggak sih makamnya atau emang gimana gitu? Kalau untuk makam Eyang Prabu Siliwangi, kalau makam kan kita bedain nih. Kalau makom itu kan nggak ada jasa patilasan. Makom itu cuma patilasan persinggahan. Kalau makam itu kan berarti ada jasad. Ya kan? Jadi di mana makam Prabu Siliwangi itu kita juga nggak tahu ya, di mana. Sekarang kan makom-makomnya gitu. Oh, patilasannya ya. Karena yang kan sakti gitu. Emang sakti kan di mana aja gitu. Benar. Di mana aja berada gitu. Kalau di lokasi sini sih. Jadi dari namanya dari kerajaan Galuh, dari namanya Ciamis sampai ke ujung kulon gitu. Jauh ya? Jauh itu namanya Pajajaran itu pintunya itu daerah Ciamis Kuningan sampai ke ujung kulon. Pintunya itu namanya dikatakan Pajajaran, makanya dikatakan Pajajaran itu luasnya siapa sih? Itu luasnya dari Ciamis Kuningan sampai ke ujung kulon. Jawa Barat lah khususnya itu udah di kawasan Pajajaran. Tapi yang aslinya waktu Om yang tahu itu ada di Batu Tulis karena prasastinya itu ada gitu. Apalagi kan di Batu itu waktu Om ke lokasi ke tempatnya itu emang Batu Mama Kuncen ya, penunggu yang ada di situ. Emang iya, jadi ada prasasti yang Batu Tulis itu mengatakan Batu Tulis Bogor itu meletaknya ya. Letak kedua dari Pajajaran, yang pertama itu ada di Taman Raya Bogor, gitu. Utama. Berarti luas juga ya Pajajaran berarti. Luas juga sih. Kalau menurut Om, cuman kalau menurut yang ngerti ya silakan aja berkomentar gitu. Iya benar. Karena Om juga nggak mau ngarang-ngarang soalnya nih membahas sakral ya. Iya benar. Ngeri sebenarnya kalau ngebahas masalah yang Prabu Siliwangi itu karena kan Raja Sunda gitu. Iya benar, Kerajaan Sunda ya. Pun bisa kan. Sebelum Indonesia kan memang ada kerajaan dulu. Banyak kerajaan dulu, kerajaan Pajajaran, kerajaan Majapahit, kerajaan Jakarta yang di Jakarta, di Salanegara, di Banten gitu. Berarti kalau misalnya di Banten itu terdapat berapa kerajaan sih? Sebetulnya satu ya, Salakanegara karena sudah terpecah, satu cuma Salakanegara. Cuman udah terpecah belah gitu ya. Makanya jadi banyak kerajaan-kerajaan yang terus kerajaan Sunda gitu. Atau jadi Pajajaran itu waktu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh gitu kan. Tapi kalau untuk ibarat gini kayak istananya itu benar ada nggak sih Om di dunia ini? Mau dicerita? Kan kalau di situ banyak katanya yang soal istana-istana kayak istana ini istana itu beneran ada nggak sih Om di sini? Maksudnya di Indonesia ini? Ada. Beneran ada. Cuman kenapa kan kayak Kerajaan Majapahit nih? Iya. Sampai sekarang ada situsnya kan? Iya. Ada situsnya, ada letak-letaknya gitu kan, sisa-sisa bangunannya. Kenapa Pajajaran itu nggak ada gitu kan? Karena waktu zamannya peperangan waktu kerajaan Banten menyerang kerajaan Pajajaran itu sama yang Prabu dihilangkan. Dihilangkan.
itu dengan cara dialimun, maksudnya ada tapi orang-orang pada nggak bisa ngeliat gitu dia limun. disembunyikan gitu, jadi disembunyikan. Oh tapi intinya beneran ada itu ya. Beneran ada, karena makanya sampai sekarang nggak ada tersisa, cuman ada batu-batu kan, batu-batu tulis gitu, terus ada yang di Gunung Sapu ada, itu sisa-sisa kerajaan Pajajaran sebenarnya. Kayaknya ya, kalau emangnya silakan tambahin gitu. Iya mungkin bisa ditambahin kalau misalnya ada dari subscribers yang mungkin tahu ceritanya lebih detail atau apa gitu, bisa langsung di komen gitu, nggak apa-apa, kita di sini sharing-sharing aja karena kan kita ini minim ilmu. Coba kalau mungkin yang punya ilmu wawasan yang luas atau gimana, bisa tolong sharing-sharing dulu. Saya juga masih belajar sih, masih belajar, terus emang apa ya, secara alam aja. Pusing apa kalau ada yang datang, nggak apa-apa yang datang ya. Kayak abis ngebahas ini dulu omongnya kepala gitu. Apa kalau yang mau datang ke belakang Ya maksudnya kayak kita di sini nggak untuk menjelekkan atau apa-apa. Kalau emangnya salah bercerita, nggak apa-apa. Ini mau bodas apa, silakan, nggak apa-apa, datang aja kemari. Iya bisa, silakan ikut kita ngopi atau gimana. Jadi kita di sini kemungkinan yang bisa atau peka terhadap alam-alam gaib gitu, mungkin bisa di video ini bisa dilihat, atau ada semacam kayak mungkin harimau atau apa gitu, para subscribers bisa saksikan aja sendiri gitu. Karena jujur nih, tempat ini adalah tempat almarhum kakek saya. Sebelum kakek saya meninggal itu emang kamar ini pernah dihuni oleh bisa dibilang mau bodas Aki Belang gitu. Almarhum kakek saya ini bisa dibilang mungkin masih ada sangkut pautnya sama cicitnya dari sang Eyang Prabu Siliwangi. Siapa namanya, kau boleh tahu? Kenapa ya? Oh, bukan sisi, masih ada sisi lah. iya, siapa tuh yang di Banten namanya? Jadi Kamu ya Sari ya? bukan, jadi apa ya, Aki Belang ini jadi rumah apa yang maaf ya, tapi nggak mau disebutin nih katanya disebutin, tapi masih keturunan sih gitu. Jadi selama dari setahun sampai 40 tahun ini, alhamdulillah waktu itu masih bisa interaksi ya, karena disebut Raden nggak mau, disebut Eyang mau, doanya kopi pahit juga katanya. yang mau masuk nih. Udah, bismillah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Aki siapa? Aki Bodas, Aki Belang. Oh, Aki Belang, ya Allah. Alhamdulillah Aki bisa hadir di sini Aki ya. Aki kemana aja Aki? Pulang ke sana. Alhamdulillah Aki bisa nyamperin cucu sini ya. Gimana kabar di kampung Ki? Alhamdulillah baik ya. Mohon maaf Ki,
saya bukan cuma ngebahas dong masalah yang Prabu Siliwangi ini Ki. Emang Ki masih keturunan atau gimana Ki? Masih? Iya adalah Hmm? sang penjaga Sang penjaga siapa Ki? yang mulia, yang Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi. Alhamdulillah. Maafnya saya nyediain kopi doang ini Ki. Mungkin karena mau rokok Ki. Apa mau rokok ya? Punten lagi ya. Memang Ki, sebenarnya saya pengen tahu nih Ki. Ada berapa sih Ki? Sudah seperti sosok kaki ini ada berapa? Banyak loba. Ayah berapa Ki? Ayah tiluan? Lebih. Emang waktu itu memang pernah cerita Ki, dari Banten ayat 7 kalau nggak salah ya, 9 dari kampung Ki ya. Ya Allah, ampuran nih Ki ya. Tapi kita lawan lagi Abah udah nggak ada kita Ki. Kita emang sakit naon Ki? Kiri mah dari siapa Ki? Masih saudara. Ini masih sanak saudara ya. Kok tega sih Ki? Sarakah. Sarakah. Masya Allah Ki. Berarti Ki batu pemakaman nih. Semuanya serakah itu. Semuanya hadir saat pemakaman Abah. Ya Allah, alhamdulillah Ki ya. Berarti itu saya mau nanya Ki. Kan kemarin yang datang yang Lingga Aki kan lagi. Kita saya masih penjaga turunan pajajaran. masih pajajaran. Masih pajajaran lagi ya Allah. Ya kemarin ketemu saya Ki, ngobrol sama saya kemarin. Dia nungguin saya Ki dari 1 tahun sampai sekarang Ki. Alhamdulillah Ki. Aki udah datang kemari. Terima kasih Aki udah datang ya. Terus Aki yang kemana? Aki mau kesana lagi Ki? Enggak. Nanti lagi pulang. Makanya waktu itu kan saya pernah berdebat Ki untuk pemakaman Abah Ki. Itu saya salah apa benar sih Ki? Waktu ya pengajian Ki. Saya kan karena emang biaya nggak ada Ki. Gitu karena kan saya kemarin itu berdebat Ki sama saudara yang ada di kampung ya. Gitu Ki. Tapi Aki jengkol ini ayah itu siapa? Ayah di mana Ki? Abah ayah Di kampung. Enggak di sini. Tapi ibu saya Ki kemana ayah di sini ya? Ayah di mana? Ayah di mana? Di ruang tamu atau di mana? Oh, di depan sini, di bangku. Jadi waktu itu banyak di waktu saya tak kirim lagi jadi ya Allah. Dia sarakah dengan warisan. Masya Allah. Warisan Ki, Abah kan gak punya apa-apa Ki. Abah ada warisannya di sana. Diambil semua oleh orang-orang yang sarakah. Makanya saya nggak bisa ngomong Ki. Gitu, saya sebenarnya udah tahu sih Ki. Tapi kan saya mau penjelasan dari Aki. Gitu Ki. Main-main ke makam Abah. Ya insya Allah Ki, karena waktunya juga Ki. Saya kan Cucu ini yang selalu dimimpikan oleh Abah setiap harinya.
Iya. Dia tahu Abah nangis. Iya. Dia emang selalu cerita, yang cucu selalu cerita sama saya kayak so, kapan katanya dia. Saya bilang tadi insya Allah kalau memang waktunya diperpanjang gitu. Saya juga sebagai anak kan pengen ke sana juga, kangen gitu. Ya, mau apa yang kopi? Tak usah, Aki langsung pulang saja. Hati-hati ya. Kamu sehat di sini. Ya saya mau belajar di SMP. Kalau begitu Aki pamitnya. Ya di Ampura ya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puyeng deh langsung. Emang kayak ada yang mau masuk sih dari tadi. Alhamdulillah tadi datang Aki bilang emang beliau itu sosok penjaga almarhum Abah. Alhamdulillah udah bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Aki ya. Terima kasih untuk mungkin bisa dibilang penjaga Abah, karena mungkin dulu Abah itu ilmunya mungkin bisa dibilang ilmu agamanya itu dia tinggi, karena kan mungkin Aki ini senang sama Abah karena mungkin Abah itu orang-orang yang baik, dermawan, jadi mungkin banyak bisa dibilang yang ikut ke Abah gitu, makanya Abah sayang banget. Tadi Aki sedih om, sedih dia kayak kok bisa sampai begitu kayak ya, kalau yang namanya orang yang nggak suka kan itu nanti urusannya sama Gusti Allah, nanti di akhiratnya gitu aja. Ya kita kan hanya berusaha beribadah makanya ya bismillah aja lah, ikhlasin gitu, ikhlasin aja. Oke, sampai sini dulu. Hari ini saya nggak bisa ngomong apa karena tadi lihat sendiri ini bukan rekayasa ya. Saya juga merasakan pusingnya itu mungkin pas saya langsung bilang tiba-tiba kepala saya cenut-cenut itu emang benar, karena mungkin ada sosok yang mungkin ingin menyampaikan kepada kita keluarga yang ada di sini, karena pengen tahu lah gitu, mungkin cucu-cucunya ini soal fisik adanya sekarang gimana, mungkin ingin menanyakan kabar aja gitu, ingin silaturahmi juga. Saya tidak merekayasa dengan keluarga saya tidak merekayasa, karena saya benar-benar pusing kepala saya di bagian sini, dan tiba-tiba kayak ada angin sini masuk, makanya tadi reaksi saya kayak saya pengen muntah gitu. Oke, sini dulu. Iya. Nanti kita lanjutkan ke season berikutnya. Ya, mungkin di vlog lainnya mungkin kita akan bakal vlog di daerah mungkin ke tempat-tempat lebih horor mungkin ya, bisa dibilang gitu. Insya Allah kalau ya. Ada rezeki, ada waktunya, waktu kita bisa penyusuran. Kita akan menghiburnya, kita ketemu oleh yang pengetahuan beda alam. Udah sekian dari saya Haikal, terima kasih. Ya, terima kasih sudah menyaksikan dan mengikuti video-video dari Bang Alan.
kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mungkin ada salah kata yang saya pertanyakan tadi. Mungkin ada sesepuh-sesepuh yang tahu kronologi cerita-ceritanya, bisa langsung di-share aja di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga ke teman-temannya, dan jangan lupa juga pencet loncengnya supaya tetap berlangganan, karena banyak video-video yang akan menarik nantinya. Ya, langsung Bang Aan bisa langsung ditutup. Oke, sampai sini dulu. Sehat selalu, panjang umur. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.